Oke guys, jadi kali ini kita akan ngebahas eventnya BTT yaitu Mainnet Launch dan redenominasi ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung apakah event ini akan memberikan efek kenaikan harga untuk BTT ya. Jadi kita akan bahas secara lengkap dan tuntas di sini ya guys ya. Nah, dan juga di sini kita akan ngintip-ngintip ya dari chartnya ALT, koin ALT yang mana kemarin sempat meroket sampai 500.000 ya, dan sekarang ada di harga 100.000 ya. Jadi kita akan ngeliat chartnya bagaimana gitu ya. Karena ini salah satu yang banyak di request ya. Karena kita dulu pernah juga nih ngebahas ALT itu pas bulan apa ya, pas harganya masih murah, ada di 150 itu sebelum pump ya. Nah jadi akan kita bahas nanti ya. Dan juga kita akan ngelihat chartnya SLP juga. Ini salah satu banyak yang permintaannya cukup banyak, gue lihat di kolom komentar. Sekalian ya kita akan bahas AXS, karena bahas AXS XS tanpa SLP itu kayak ada yang kurang gitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan bahas eventnya BTT terlebih dahulu. Jadi untuk mainnet launch itu adalah peluncuran jaringan protokol blockchain-nya mereka ya teman-teman, menjadi BTT Chain. Jadi mereka punya jaringan protokol blockchain-nya sendiri ya. Sama kayak mainnet-nya AOA kemarin. Jadi mereka punya jaringannya sendiri ya. Dan juga di sini ada redenominasi. Jadi redenominasi itu adalah penyederhanaan nilai tanpa mengubah nilai dari aset tersebut ya. Jadi di sini BTT itu rasio redenominasinya adalah 1:1000 ya. Jadi 1 BTT yang kalian hold itu nanti sama dengan 1000 BTT ya. Jadi berarti gue jadi kaya nih bang, karena apa namanya, koin gue nambah makin banyak nih ya. Jadi nggak gitu ya. Jadi kenaikan jumlah koin yang kalian hold itu sebanding dengan jumlah supply yang bertambah. Jadi supply BTT awalnya pada hari ini per hari ini ya itu ada 900 miliar. Jadi setelah redenominasi itu jadi 900 triliun ya. Jadi sebanding gitu guys ya. Jadi sebenarnya harga itu nggak berubah ya, cuman penyederhanaan nilai aja menjadi lebih kecil ya. Ini kan harganya adalah 0,003 ya. Jadi setelah redenominasi itu akan menjadi 0,000003. Jadi 0 itu nambah 3 ya. Jadi nilainya akan semakin kecil ya. Jadi bang, apakah redenominasi ini menjadi akan menjadi event yang menguntungkan bagi koin BTT? Ya sebenarnya menurut pendapat gue ini akan menjadi event yang netral aja gitu ya, nggak akan memberikan pengaruh banyak terhadap harga BTT-nya. Karena sebenarnya esensi dari redenominasi itu kalau di pasar saham itu adalah untuk mengecilkan nilainya agar retail bisa membeli emiten tersebut dengan harga lebih murah. Ini contoh ya, BBCA itu kalau teman-teman ingat itu kan harganya 30 ribuan ya, dan sekarang lihat harganya ada di 7.000 karena perbandingannya 1:5 ya, dibagi 5 jadi naik lebih kecil. Jadi satu lot BCA yang kemarin 3 jutaan sekarang cuman 700.000, jadi kan makin terjangkau ya. Jadi yang gue bingung di sini, BTT kan udah murah harganya, kalau kalau lebih murah lagi ya kurang terjangkau apa gitu harga sekarang maksudnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada pendapat lain silahkan di kolom komentar di bawah ya. Nah, terus kalau kita ngelihat perbandingan ke koin lain yang sejenis, contohnya aja BCHA yang menjadi koin XEC kemarin, ya dia kan redenominasi pada tanggal 1 Juli kemarin ya. Nah, setelah dia berubah jadi BCHA jadi XSC, kita lihat harganya di sini langsung ngeroket ya guys ya. Yaitu dari berapa nih? 43 sampai 350 ini kita ukur ya. Dari sini ke sini, waduh 1.400 ya malahan harga kenaikan harganya. Tapi yang perlu mesti teman-teman catat di sini perbandingannya adalah 1:1 juta. Ya, ini tuh 1 BCHA sama dengan 1:1 juta. Jadi di sini awalnya harganya mahal kemudian jadi murah ya. Kalau BTT ini udah murah maksudnya jadi makin murah gitu. Nah, ini yang membedakan redenominasi BTT dengan BCAA gitu. Jadi mungkin efeknya nggak akan sama kayak XSC ngepump ya. Mungkin bakal ngepump juga, cuman nggak akan setinggi itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat teknikalnya di sini guys, emang di sini kan dia kemarin udah breakout ya dari pennantnya ini guys ya, mega pennant. Ini bisa dibilang setengah pennant, setengah descending triangle ya, karena nggak terlalu rata gitu ya, yang bagian trendline bawah ini guys. Kemudian dia langsung balik lagi ke support sebelumnya. Setelah dia break ternyata itu adalah fake out ya, false break kita menyebutnya, dan balik ke support yang ada di 0,003 gitu.
Nah untuk sekarang sebenarnya lagi ada di ujung jalan juga ya untuk BTT. Kalau dia ini di break garis kuningnya ini, dia bisa balik ke support sebelumnya yang ada di 0,2 sampai 0,23 ya. Nah apabila dia bisa menahan di sini, kemungkinan dia bakal nyentuh lagi ke trendline yang bagian atas ini ya 0,005. Tapi sebenarnya nggak usah sampai trendline atas deh. Mungkin masuk ke sini aja 0,004 aja udah bagus gitu ya buat nge-TP. Kalau misalkan ada yang entry sekarang ya. Nah, tapi untuk sekarang bisa entry nggak bang ya? Tapi gue ngelihatnya di sini kan ada apa candle impulsif ya merah 1, 2, 3, 4. Jadi menandakan adanya pelemahan dari buyers, sellers sudah mulai menguat. Ya jadi jangan dulu lah. Lebih mending pasang antrian di bawah ya. Pasang antrian aja di bawah. Tapi kalau misalkan mau nyetok juga nggak apa-apa gitu. Mau nyetok kemudian di DCA dollar cost averaging di sini kemudian kalian nyerok kemudian misalkan turun pun masih bisa nyerok lagi ya. Teror secara bercicil atau bertahap ya. Jadi misalkan koin yang apapun kalian nggak ketinggalan barang, misalkan turun pun kita bisa nyerok lagi ya. Nah itu salah satu teknik yang bagus dari akumulasi atau dollar cost averaging itu guys ya. Nah terus kita itu untuk teknikal tadi ya untuk BTT sama pembahasan eventnya tadi guys. Ya. Oh ya, jadi ini kan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Jadi untuk kalau di Amerika, ini masuknya waktu mana sih gue kurang tahu ya. Ini kan rencananya tanggal 12 Desember, jadi tunggu aja kemungkinan paling lambat ada di tanggal 14 Desember di kalendernya kita Indonesia ya. Tunggu aja guys ya untuk pelaksanaan eventnya. Oke, the next kita akan ngeliat ALT ya. Nah, jadi untuk ALT gue sekilas ngeliatnya ini sama kayak VDX kemarin. VDX ya, yang mana supportnya tuh udah nggak ada lagi guys. Ini kalau kita gambar ya, ini kan supportnya yaitu ada di 152.000 karena ini tuh benar-benar kelihatan kuat gitu. Tapi ternyata jebol dan make new support yang ada di level 100.000. Ya ini kalau 100.000 jebol gue nggak tahu lagi dia bakal ngebentuk harga di mana ya. Karena seperti yang kita lihat bawah ini udah kosongan ya. Bawah ini udah kosongan, nggak ada apa-apa lagi ya. Bener-bener nggak ada support lagi. Jadi ya dia mesti nahan level di atas 100.000 ini ya untuk maintain at least dia bisa balik lagi lah ke 150 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada nyimpen aset di ALT ini ya, gimana ya gue bilangnya, mesti pasrah aja ya guys ya. Karena mau berharap bandar ngepam pun sebenarnya juga sulit di kondisi bear market BTC kayak gini. Ya, ini udah jelas-jelas bandar udah ngebuang barang merah tiap hari itu rata-rata merah. Ya, bandarnya jualan setelah candle kemarin dia bener-bener ngebeli nge-hold harganya nggak dibiarin turun ya sampai akhirnya pas BTC tanggal 16 November kemarin udah banting. The trend is over gitu buat ALT ya. Oke, jadi itu untuk ALT guys. Jadi keep semangat, keep hold and ingat-ingat kata-kata Cecet lah, if you can hold you will be rich kayak gitu. Oke, itu untuk buat ALT. The next kita akan ngeliat SLP juga ya. Nah sebenarnya mirip-mirip gitu ya antara SLP dan ALT tadi ya, karena support kuatnya udah dijebol yang ada di 0,06 dan sekarang kita berada di harga 0,03 guys ya. 0,003 ya. Jadi di sini emang bener-bener di bawah ini memang gak ada support lain selain 0,03 ini. Jadi mesti bener-bener maintain level ya untuk bisa bertahan, at least kita bisa balik aja gitu ke 0,06 ya untuk SLP-nya ini. Lagi pula untuk secara fundamental harusnya teman-teman juga sudah tahu kalau SLP ini coin reward ya, yang mana yang ngejual akan tetap lebih banyak daripada yang ngebeli ya. Walaupun sekarang SLP kan udah rilis fitur staking ya, karena kalau kita nge-staking SLP itu kayak dapat Ronin ya, token RON. Nah, jadi ternyata staking tersebut nggak bisa bawa dampak banyak gitu buat SLP. Itu kan pengumumannya pas November kemarin ya, memang ngepam, cuman habis itu balik lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin sama saran gue sama buat temen-temen kayak yang di ALT. Keep hold aja gitu buat SLP. Siapa tahu nanti ada perubahan utility gitu ya, utilitas pada SLP. Ya, karena mesti teman-teman tahu juga supply ini unlimited, nggak terbatas ya. Jadi nggak ada kelangkaan supply gitu yang mesti dipahami. Jadi buat teman-teman yang mau Bang ini apakah bisa nyampe ke trendan atas, menurut gua sulit ya, karena ini mesti ngepump 900%. Kalau SLP ngepump 900% berarti player aksi udah pada jadi Crazy Rich Sultan ya. Udah masuk top 100 orang terkaya di dunia.
Karena gue yakin banget di sini banyak player aksi yang masih ngehold dari SLP-nya untuk ngejual di harga lebih tinggi lagi. Ya, walaupun ya naik ke ini aja udah tinggi sebenarnya, udah 0,1 aja udah. Cuman banyak itu player-playernya ya. Apalagi ke 0,3 ini. Waduh. Kayaknya bakalan sulit sih ya guys buat nyentuh ke 0,03 ini. 0,3 ini. Jadi itu untuk SLP guys ya. Terus kita akan ngeliat AXS ya. Ini AXS the mother of Axie Infinity ya. Nah, kita lihat di sini dari aksi setiap dia membentuk rally, setiap dia rally dia membentuk area konsolidasi ya. Di sini kan konsolidasinya yang pertama ini dalam bentuk falling wedge. Kemudian di sini area sideways kotak biasa, kemudian di sini area sideways juga, kemudian yang terakhir di sini area sideways yang kemudian di breakdown. Ya sebenarnya kalau nggak ada kejadian BTC jebol kemarin sebenarnya bisa gitu naik ya. Cuman ini udah kena efek BTC gitu ya. Otomatis jebol juga nih, supportnya gak bisa nahan gitu, yang ada di 113. Ya kita ngelihat ada area kosong di antara $81 sampai $96 ini ya, karena nggak ada another support ya. Kita lihat emang dia sedang berusaha membentuk support baru, tetapi di sini memang menurut gua dia bakal berusaha untuk nyentuh ke $80 ini, karena ini hanya satu-satunya support yang kita punya buat AXS yang kuat ya. Dari 53 sampai 81 ya. Ini menurut gua ini area yang akan berusaha dicapai oleh AXS tadi ya, sebelum dia bakal lanjut rally lagi gitu guys. Nah, jadi gimana nih ya buat teman-teman yang hot aksi, ya dikuat-kuatin aja gitu ya, karena secara funda sendiri ini baru permulaan dari gaming coin yang baru viral ya. Sebenarnya kalau player aksi itu semakin dia murah harganya semakin ngeborong gitu ya. Lagi pula bisa di staking untuk AXS-nya ini, untuk APY-nya bunga per tahunnya itu juga tinggi 100%-an lebih ya. Ya, karena untuk utilisasi sendiri gak bisa dilakukan lagi dari AXS ini sebagai coin breeding, fungsinya bisa digunakan untuk membeli NFT dan berbagai ekosistem yang ada di Axie Infinity ya. Jadi kita bakal expect nggak akan terjadi koreksi yang terlalu dalam gitu di bawah 80 ini ya. Dia akan create another support di atas level ini sama kayak level sebelumnya. Ketika dia drop di sini kita ukur ya guys. Dia ngedrop di sini itu aja udah 40% ya. 40% drop di level support sebelumnya. Jadi di sini kita lihat dia akan drop lagi, dia support sebelumnya di sini yang ada di 80 tadi ya. Nah, jadi itu untuk AXS ya guys ya. Jadi kita itu ya pembahasan untuk hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi besok. Semoga pada sore ini bisa beri insight buat teman-teman semua ya. Oke, jadi see you next video guys ya. Bye bye.